Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Santriwan-santriwati yang kami muliakan, bagaimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita buka dengan doa basmalah. Bismillah. Kemudian kita lanjutkan materi selanjutnya yang masih berkaitan dengan masalah yang sangat urgen, karena mayoritas di antara kita adalah musafir secara umum, karena musafir atau orang-orang yang memiliki uzur atau yang sering bepergian ke tempat yang sangat jauh. Maka perlu perhatikan hal-hal yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Marilah kita mulai. Yang pertama adalah sholat bagi orang yang memiliki uzur. Memiliki uzur atau memiliki alasan untuk menunda atau menyegerakan sholat. Sholat orang yang memiliki uzur, yaitu di antara orang-orang yang memiliki uzur, orang yang sakit, orang yang musafir atau yang sedang bepergian jauh, ataupun orang-orang yang takut tidak bisa mendirikan sholat tepat pada waktunya, seperti orang-orang yang tidak memiliki uzur. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah Allah yukallifu, membebani, nafsan kepada setiap jiwa manusia, illa wus'aha, kecuali manusia tersebut sanggup memikulnya. Meskipun di antara kita masih dalam keadaan lemah ketika sakit, tetap diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan sholat. Mengapa? Karena sholat itu adalah rukun Islam. Sebagaimana juga disabdakan oleh Nabi, as-sholatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Bagaimana kita akan membangun sebuah bangunan jika tidak memiliki suatu imad atau suatu tiang? Kemudian tata cara orang yang sakit. Pembahasan yang pertama ini adalah tata cara bagaimana orang sakit menjalankan sholat wajib. Yang pertama adalah orang yang sakit adalah yang sakit jasmaninya terganggu oleh penyakit, baik seluruh badannya atau sebagiannya. Maksudnya yaitu bukan sakit hati atau sakit rohani. Orang yang sakit rohani, misalnya sedang stres, itu juga nanti akan ada pembahasannya. Namun yang dimaksud dengan udzur bagi orang-orang yang sakit adalah yang jasmaninya sedang mengalami ketidakstabilan dalam tubuhnya, sehingga dia tidak mampu untuk menjalankan seperti halnya orang-orang yang tidak memiliki udzur. Kemudian bagaimana tata cara sholatnya? Jadi mari kita lihat gambar berikut. Yang pertama adalah sholat duduk di kursi. Jika dia tidak mampu untuk melakukan sholat dengan cara berdiri, dibolehkan sholat sambil duduk jika tidak mampu untuk berdiri. Kemudian dibolehkan
sholat sambil duduk atau bersila seperti gambar yang nomor 2, sholat duduk di atas sajadah atau lantai jika dia tidak mampu untuk duduk di kursi atau ketika berat. Dalilnya yaitu jika dibolehkan sholat sambil berbaring. Jadi gambar pertama tadi adalah jika dia tidak mampu untuk berdiri maka diperbolehkan untuk duduk di kursi, atau jika tidak mampu di kursi maka duduk di lantai. Kemudian yang ketiga, dibolehkan sholat sambil berbaring, miring ke kanan atau ke kiblat jika dia tidak mampu untuk duduk. Dalilnya yaitu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, jika di dalam sholat itu Allah mengatakan kepada kita orang-orang yang bertakwa, maka bagaimana cara kita tetap harus melakukan yang namanya sholat wajib. Kemudian fattaqullaha mastata'tum. Mastata'tum adalah sesuatu yang kalian bisa. Jadi jika kita bisa duduk di kursi maka duduk, sholat sambil duduk. Jika tidak bisa maka duduk di lantai. Dan apabila tidak bisa maka maka berbaring. Dan opsi yang paling terakhir adalah jika dia tidak bisa sama sekali dalam duduk maupun berbaring, maka diperbolehkan untuk menggunakan isyarat mata. Kemudian jika memang tidak bisa sama sekali maka disolatkan atau meninggal dunia. Karena orang yang dalam keadaan sakit pun masih bisa memejamkan mata, bisa membuka mata, maka dengan isyarat itulah sebenarnya bisa digunakan untuk tata cara sholat. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan di sana, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 185 ini memudahkan kita bagaimana kita menjalankan kewajiban dengan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu salatnya orang musafir, atau bagian yang kedua, salat musafir. Musafir adalah orang yang bepergian jauh. Tetapi bagaimana kita melihat salat sebagai orang yang dalam keadaan musafir ini? Orang yang menjalani salat musafir atau ketika bepergian jauh. Ketika bepergian jauh, misalnya bolehnya dikosor itu ketika sudah luar kota atau sejauh 85 km, maka diperbolehkan untuk menjamaknya. Kemudian pilihan bagi sholat orang yang musafir, atau ketika orang musafir, ketika orang bepergian jauh, kemudian di sini diberikan pilihan oleh Allah, yaitu meringkas sholat. Meringkas sholat atau yang sering kita sebut sebagai qashar, di mana sholat 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat ketika safar. Dan ini pun disyariatkan oleh Allah. Akan tetapi ini dikhususkan hanya di dalam 4 rakaat. Misalnya subuh tidak boleh. Masa sholat subuh 2 rakaat jadi 1 rakaat? Atau sholat maghrib mau diringkas, bagaimana akan meringkas? Masuk 1,5? Tidak mungkin. Maka yang dianjurkan dan disyariatkan oleh Allah adalah hanya sholat-sholat yang 4. Misalnya adalah sholat zuhur, asar, dan juga sholat isya. Di dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina." Wa idza darabtum, dan apabila kamu berpergian fil ardi, di muka bumi,
falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar di dalam salatmu. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi di sini ada pilihannya, ketika berperang pun dianjurkan atau disyariatkan pula untuk mengqashar salat agar kita bisa mengawasi atau bisa menjaga kaum muslimin dari serangan orang-orang kafir jika dalam keadaan berperang. Kemudian salat yang boleh diqashar sebagaimana yang sudah kita sedikit bahas tadi, salat yang boleh diringkas adalah salat zuhur, asar dan isya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Munzir, para ulama telah sepakat bahwasanya salat maghrib dan salat subuh tidak boleh diqashar. Adapun sebagaimana yang juga tadi ketika membahas masalah tema salat musafir adalah bagaimana batasan orang yang diperbolehkan untuk mengqashar salatnya. Inilah pendapat dari para ulama mayoritas dari kalangan Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki. Dalil mereka adalah hadis wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum yaqsurani wa yaftirani fi arba'ati burdin wa ya 16 farsakhon atau fursah. Dahulu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum mengqashar salat dan tidak berpuasa ketika bersafar, yaitu ketika mereka menempuh jarak 4 burud yaitu 16 farsyah atau sekitar 84 atau kurang lebih 80-an kilometer. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq. Kemudian yang berikutnya yaitu batasan safar. Jadi berapa panjangnya, berapa jauh diperbolehkannya, yaitu kurang lebih 16 farsah atau 4 burud atau 48 mil atau sekitar 80 sekian kilometer. Adapun jenis-jenis safar, yaitu ada jenis safar yang pertama safar mubah seperti jualan atau jalan-jalan kemana, rekreasi. Kemudian yang kedua adalah safar wajib seperti haji ataupun jihad. Kemudian yang ketiga safar sunnah, yaitu menjenguk saudara yang sakit. Kemudian sebenarnya ada 4 yang safar haram, contohnya adalah mencuri atau merampok, dan ini tidak diperbolehkan mengqashar salatnya. Kenapa? Karena di dalamnya ada niatan yang tidak baik. Kemudian apabila berniat ditinggal di suatu wilayah dengan jangka waktu yang jelas, maka tidak boleh mengqashar salat. Misalnya ada seorang santri yang bernama Nisa. Nisa itu pulang ke rumah mbahnya di Sragen misalnya. Di sana dia menginginkan untuk tinggal 4 hari atau seminggu. Sudah jelas waktunya, maka tidak diperbolehkan mengqashar salat atau meringkas salat. Kemudian apabila tidak tahu sampai kapan akan tinggal di tempat tersebut, maka diperbolehkan untuk mengqashar salat. Misalnya ketika kita jalan kaki dari Semarang menuju ke Sragen tadi, tapi kita tidak tahu sampai kapan kita akan nyampe sana. Tetapi ini catatannya adalah jalan kaki, bukan naik kendaraan. Jika kendaraan kemungkinan sudah bisa diperkirakan. Kemudian bagaimana kita melihat keadaan orang yang sedang bepergian itu? Kemudian keadaan musafir yang wajib menyempurnakan sholat. Tadi kita sudah sebutkan, kita sudah jelaskan, orang musafir diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Tetapi ada juga keadaan-keadaan di mana seorang musafir wajib mengikuti, sebagaimana sholat pada waktu tersebut. Misalnya sholat zuhur ya tetap harus 4 rakaat, atau menyempurnakan sholatnya menjadi 4. Kita lihat
Yang pertama adalah apabila musafir mengikuti imam yang mukim. Jadi apabila kita bepergian ke suatu wilayah meskipun jauh, tapi imam yang kita ikuti adalah orang yang mukim, maka di situ kita tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat 4 rakaat. Kemudian yang nomor 2, apabila musafir ragu bermakmum kepada orang yang mukim atau musafir. Kalau kita nggak jelas, nggak tahu apakah dia itu orang yang sedang bermukim atau orang mukim atau orang yang sedang bepergian, maka kita dianjurkan untuk menyempurnakan 4 rakaat. Yang nomor 3, apabila musafir teringat sholat yang pernah ditinggalkan ketika mukim. Maksudnya yaitu ketika salah seorang di antara kita seumpama menjalani bepergian, sudah sedang jalan-jalan jauh, contohnya dari sini ke Sumatera, kemudian di tengah perjalanan dia mengingat, oh iya, kemarin ketika ketika persiapan mau sholat, mau berangkat bepergian jauh, kemudian ketika waktu sholat dia lupa belum menjalankan sholat, maka dia dianjurkan untuk menyempurnakan sholat. Kemudian bila seorang musafir berniat tinggal secara mutlak di tempat tersebut, jadi misalnya saya asli dari Magelang, kemudian saya berniat untuk tinggal di Semarang, meskipun kontrak, tinggal menetap di Semarang, maka wajib bagi saya untuk menunaikan sholat 4 rakaat. Kemudian disyariatkan jamak antara 2 sholat. Yang pertama adalah bolehnya mengqashar sholat di awal atau di akhir waktu. Itu ketika, contohnya adalah ketika kita bepergian jauh, maka sholat zuhur ataupun asar, ketika kita menjamaknya, mengqasharnya, maka boleh diawalkan ketika sholat zuhur, maka dilaksanakan pada sholat zuhur 2 rakaat, dan sholat asar pada sholat zuhur itu 2 rakaat, atau sholat zuhurnya 4 rakaat, yaitu 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar dalam waktu yang bersamaan atau di dalam satu waktu, atau sebaliknya. Kemudian yang nomor 2 yaitu bolehnya sholat jamak bagi orang yang mukim dan dia sedang mengalami sakit. Kemudian di antara uzur yang membolehkan jamak sholat selain safar dan sakit adalah hujan lebat yang membasahi baju. Jadi ketika hujan deras, ketika mau pergi ke masjid, tiba-tiba ketika kita sampai di masjid, qadarullah hujan deras, maka ketika kita sudah nyampe masjid, maka diperbolehkan untuk menjamak sholat, karena dikhawatirkan nanti tidak bisa berangkat ke masjid lagi. Kemudian yang nomor 2, lumpur dan tanah becek atau ketika banjir tidak memungkinkan kita untuk sholat tepat pada waktunya. Kemudian nomor 3, angin kencang yang sangat dingin melebihi kebiasaan, contohnya kedinginan, atau ketika kita jalan-jalan ke kutub utara kemudian kita kedinginan, maka diperbolehkan untuk menjamak sholat. Batasan menjamak yang disyariatkan. Batasan jamak yang disyariatkan adalah jamak antara sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya bagi musafir atau yang dihukumi sama seperti penjelasan yang tadi. Demikian juga bagi orang yang mukim karena terhalang oleh hujan atau angin yang sangat kencang, berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan tadi. Para khulafaur rasyidin pula pernah menjalani hal-hal seperti ini, dan ini pun ada contohnya. Sekian dari kami. Ada pertanyaan bisa disampaikan pada forum-forum yang live atau bisa ditanyakan langsung ke saya. Sekian dari saya. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis, atau kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.